Kembali lagi bersama saya Ibu Hendra Kusuma. Oke, kembali lagi bersama saya Ibu Hendra Kusuma dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan membawakan sebuah materi artikel. Nah, oke, kita lanjut. Untuk yang pertama ada mengevaluasi fakta maupun opini dalam artikel. Nah, sebelum itu kita harus tahu artikel itu apa sih? Artikel adalah tulisan yang berisi tentang pendapat, gagasan, atau pikiran pribadi sang penulis ya terhadap suatu topik atau objek pembicaraan yang dipaparkan dalam tulisan panjang yang sifatnya tuh bebas, rasional, dan objektif. Nah, kita lanjut di sini ada beberapa ciri-ciri artikelnya. Yang pertama ada isi tulisan yang didasari oleh fakta, bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Yang kedua ada bersifat faktual, dan informatif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke. Yang ketiga, menggunakan metode penulisan yang sistematis. Nah, yang keempat, ada menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Nah, ada pula perbedaan artikel berupa fakta dan opini. Nah, artikel berupa fakta mempunyai ciri-ciri. Nah, kita lihat yang pertama ada merupakan suatu kebenaran umum. Jadi itu semua kebenaran. Oke, ada yang mitos. Kedua, menyertai bukti berupa data-data yang akurat. Yang ketiga, ada mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, sedangkan perubahan opini atau pendapat dalam pikiran itu dalam pikiran atau perkiraan atau ya sejenis lah mengenai suatu hal, keadaan atau peristiwa. Ya bisa dibilang kita berpikir kayak gitu tapi kenyataannya bukan kayak gitu loh, ngerti kan? Nah, lanjut ya, kita lanjut untuk menyusun opini dalam bentuk artikel. Yang pertama adalah struktur artikel opini. Yang kedua, struktur itu ada pernyataan pendapat, dua ada argumentasi, dan yang ketiga ada pernyataan ulang pendapat. Oke. Nah, yang kedua ada argumentasi. Nah, di argumentasi ini bagian terpenting dalam artikel opini. Nah, apa sih argumentasi itu? Nah, aku jelaskan. Argumentasi yang Anda kemukakan harus kuat. Nah, itu artinya tuh ya, argumentasi harus didukung data. Oke, harus didukung data karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisa subjektif terhadap suatu permasalahan. Nah, yang ketiga ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam artikel bersifat opini adalah bersifat ilmiah, populer. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya untuk menganalisa kebahasaan artikel dan artikel atau bukti ilmiah. Oke. Yang pertama ada kata keterangan atau bisa dibilang adverbia. Nah, yang kedua ada konjungsi. Nah, di konjungsi ini ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan, yaitu konjungsian digunakan untuk menata argumentasi. Nah, kedua ada konjungsi yang digunakan untuk membuat argumentasi. Yang ketiga ada konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Yang keempat, yang terakhir ya, yang keempat ada konjungsi yang menyatakan harapan serta ya yang kita harapkan atau antara lain ya harapan sih, maka gitu sih. Oke, maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ada yang ketiga ada kosakata. Ini masih di analisa ya, analisa artikel. Nah, yang ketiga itu ada kosakata. Kosakata
merupakan salah satu aspek bahasa yang sangat penting ya keberadaannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, gitu. Kosakata ini ada dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sinonim, yang kedua ada antonim, yang ketiga ada homonim. Oke, kita lanjut menginstruksikan artikel berdasarkan fakta. Kita harus tahu fakta itu apa sih? Fakta adalah kenyataan yang ada sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, fakta mempunyai ciri-ciri. Oke, ciri-ciri fakta. Yang pertama merupakan suatu kebenaran umum. Yang kedua menyatakan bukti berupa data yang akurat. Yang ketiga merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, lanjut kita untuk menulis artikel. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan untuk menulis artikel. Yang pertama, tentukan tema penulisan artikel. Yang kedua, tetapkan tujuan penulisan artikel. Yang ketiga, rumuskan ide pokok atau masalah dalam bentuk pertanyaan artikel. Oke. Yang keempat, ada kembangkan tanda pembahasan sesuai dengan jenis artikel. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah buatlah kesimpulan pada paragraf akhir. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.